Halo netizen, ini adalah Suzuki R3 Facelift Hybrid. Nah, ini adalah yang varian GX. Jadi sebelumnya kita udah pernah review Suzuki R3 Facelift Hybrid yang versi Suzuki Sport, yaitu trim tertingginya dari R3. Nah, sekarang di versi facelift ini yang tipe GX juga kebagian sistem mild hybrid dari Suzuki. Dan ini adalah Suzuki Hybrid termurah yang bisa kalian beli untuk yang R3 GX ini ya, karena di tipe GL dan tipe GA itu masih menggunakan sistem pembakaran biasa aja ya. Nah, mobil ini adalah mobil test drive dari Suzuki SBT MT Haryono. Jadi kalau kalian pengen test drive dulu sebelum beli R3 ini, bisa banget kunjungi Suzuki SBT yang berlokasi di Wisma Indomobil ini. Untuk promo dan kontak person dari sales yang ada di sini bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci seperti ini, jadi yang tipe hybrid dia ada aksen biru di belakang kunci smart key-nya dan ada dua tombol lock dan unlock. Untuk kunci juga gampang karena ada tombol ini untuk kunci mobil dan dia juga sudah ada auto folding. Dan kalau dibuka, dia kayak Suzuki kebanyakan ya, yang cuma buka pintu pengemudinya dulu, sedangkan pintu lainnya itu masih terkunci. Kalau mau buka itu harus klik 2 kali, baik di remote ataupun di tombol itu untuk membuka semua pintunya ya. Dan auto foldingnya itu bakal kebuka ketika kita starter mesin ya. Untuk interior juga ada beberapa perubahan di versi facelift ini. Cuma semenjak improvement 2020 kan yang tipe GX atau tipe sport itu kan interior emang hitam ya. Dan di unit ini emang udah dikasih sarung jok ya, aslinya itu dia kain bahannya, jadi asli itu masih fabric. Dan pengaturan joknya juga lengkap. Untuk tipe GX dan Sport dia ada head adjuster, recline, dan sliding. Oke, sekarang kita masuk dulu. Untuk nyalainnya gampang, tinggal injek pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, halus sekali mesinnya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Suzuki R3 Facelift yang tipe GX Hybrid. Dan dibandingin tipe Sport yang kemarin, kalau di tipe GX ini dia lebih elegan ya, dengan panel-panel kayu yang lebih baru dibandingin versi pre-facelift. Untuk setirnya bentuknya masih sama, dia sudah dilapis kulit. Untuk yang tipe GX ini pengaturannya pun masih sama ya, cuma ada tilt aja, belum bisa teleskopik. Yang baru adalah panel kayunya, dia lebih coklat ya, kalau Suzuki bilang sih ini charcoal wood ya, jadi lebih mewah lagi, lebih elegan dibandingin versi yang pre-facelift. Itu juga berlaku di panel dashboard dan di door trim depan. Untuk tombol-tombolnya juga ramai sekali, ada tombol audio steering switch dengan mute, ada bluetooth button buat angkat tutup telepon, di tengah ada klakson sama airbag, dan ada cruise control yang baru juga nih di versi facelift ini. Nggak ada pedal shift. Di belakang setir ada tuas lampu yang baru juga karena dia sudah auto headlights, lampu senja dan lampu utama. Ada switch fog lamp depan, ada triple turn signal juga, dan tuas wiper masih sama. Dan yang baru lagi adalah di instrument clusternya. Jadi untuk yang tipe GX dan Sport dia ada MID yang full color ya, mirip seperti di XL7, dan banyak grafik untuk sistem mild hybridnya. Di sebelah kiri ada tachometer, temperatur mesin. Di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Untuk MID-nya sendiri, informasi defaultnya juga lumayan banyak ya. Di sini ada jam digital, temperatur udara luar, gear indicator, dan odometer ya. Untuk yang transmisi manual juga ada gear shift indicator, jadi dia akan memberitahu kapan waktu terbaik untuk ganti gigi. Di sini ada konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, grafik konsumsi BBM selama 15 menit terakhir, grafik kecepatan rata-rata selama 10 menit terakhir dan waktu berkendara, total idle stop time, dan berapa banyak BBM yang kita hemat menggunakan sistem stop start. Terus ada jam analog, ada G-force meter juga atau motion sensor, ada depan belakang kiri kanan, terus ada torque and power meter, ada axle and brake display, jadi berapa banyak bukaan pedal gas dan injekan pedal rem yang kita lakukan. Dan di sini ada display untuk sistem mild hybridnya, jadi ada engine, ada motor, ada baterai, jadi dia akan memberitahu berapa persentase baterai kita dan berapa seberapa banyak tenaga yang dialirkan ke mesin untuk menggerakkan mobil atau
ke baterai untuk mengecas daya baterainya. Terus kalau di posisi kosong ini kita bisa tahan tombol yang sebelah kanan untuk masuk ke menu pengaturannya. Ada distance unit, jadi satuan jaraknya bisa menggunakan kilometer atau mil. Satuan konsumsi BBM-nya bisa diganti menggunakan 3 unit ini. Bahasa, ini banyak sekali. Terus ada fuel resetnya kapan. Satuan temperatur juga bisa diganti dari Celsius ke Fahrenheit. Sensor mundurnya atau sensor parkir bisa di mode normal atau mode trailer, jadi sedikit tidak sensitif gitu ya. Ada setting jam dan tanggal, setting door lock dan unlock. Lampu ini juga ada triple turn signal, ada guide me lights juga, jadi ada sistem welcome home dan welcome light juga. Terus ada mode anti theft, sistem AC buat idling stopnya, display item ini buat ganti warna gambar mobilnya tadi. Ada display kalender, format kalender, fuel eco history, motion history, idling display, idling warning, pedal operation display, dan regenerative display. Untuk default ini untuk balik ke settingan pabrik ya. Jadi MID-nya itu jauh lebih lengkap dibandingin versi yang pre-facelift, terutama di bagian display yang ada mode hybridnya ini ya. Ini keren banget sih untuk sebuah low MPV. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC dengan flap buka tutupnya, ada engine starter buttonnya tadi, ada tombol untuk mematikan idling stop, jadi kalau di lampu merah mobil ini bisa mematikan mesin untuk menghemat BBM, ada tombol sensor parkir, dan ada tombol untuk mematikan traction control. Terus di bawah sini ada laci kecil, ada tos membuka kap mesin di bagian sini ya, dan ada pedalnya masih model gantung, belum model organ, dan ada footrest untuk yang transmisi otomatis ini. Door trim full plastik kecuali di bagian armrest ini yang ada panel kainnya, handle pintu chrome, ada pengaturan spion dengan pelipatan elektrik, ada window lock dan central locking, auto up dan power window di sisi pengemudi aja, lengkap dengan anti jepit. Terus di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker cuma belum ada tweeter kayak di XL7. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos, nggak ada card holder juga. Spion tengah ini juga sayangnya belum ada mode dimming ya, baik auto ataupun yang manual. Ada lampu kabin masih bohlam. Sun visor kiri ada cerminnya, ada grab handle foldable, seatbelt sayangnya belum naik turun, dan headrest bisa diatur naik turun. Head unit masih sama seperti yang improvement 2020 dulu, jadi udah lengkap banget. Ada radio, bluetooth, USB, dan ada WebLink juga atau easy connection ya, kayak semacam mirroring gitu. Dan sudah ada kamera mundur juga, cuma udah nggak ada slow CD lagi. Dan ada ventilasi AC di sini juga, yang ini kesannya kayak nyatu gitu ya di bagian dashboardnya. Di bagian bawah ada tombol hazard, ada sistem AC yang sudah single zone automatic climate control, jadi tinggal pencet auto aja dan atur suhunya. Nanti fan speednya akan menyesuaikan temperatur yang kita pilih. Paling panasnya itu dia di 32,5 derajat, dan ini ada pemanasnya, jadi beneran hangat, beneran full climate control. Yang paling dinginnya dia 17,5 derajat. Untuk arah AC lengkap ya, ada ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan juga. Ada defogger belakang dan depan, ada mode AC off dan buat sirkulasi udara. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, ada USB dan aux port buat ke head unit, ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada cup holder untuk naruh minuman yang ada ventilasi AC. Jadi minuman kaleng itu bisa tahan lebih lama dinginnya. Di bagian sini juga ada tuas transmisinya. Jadi untuk R3 hybrid yang di Indonesia ini nggak dapat transmisi 6 speed otomatis kayak di versi India ya. Dia tetap 4 speed otomatis. Ada posisi second gear dan low range. Ada buat matiin overdrive juga. Terus di belakangnya ada parking brake. Oh, yang untuk transmisi sendiri juga ada transmisi manual 5 percepatan. Di belakang sini juga ada power outlet 12 volt buat penumpang baris kedua. Glove box nggak soft opening, dan ada airbag untuk penumpang depan. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Suzuki R3 facelift tipe GX Hybrid. Yuk sekarang kita lihat ke kabin baris kedua. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris kedua dari Suzuki R3 facelift tipe GX Hybrid ini. Nah, untuk di kabin baris keduanya sih ya masih mirip seperti di
versi pre-facelift ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari dan ini udah paling mundur. Jadi overall masih lega. Di kolong jok depan juga ruangannya lega buat naruh telapak kaki. Ada seat back pocket tapi ini bawaan dari si sarung jok ya. Aslinya juga ada kok. Dan ada power outlet tadi ya buat ngetes di baris kedua. Di atas ada AC double blower dengan 3 fan speed dan 4 ventilasi. Jadi 2 buat tengah, 2 buat belakang itu bisa. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada grab handle foldable. Di tengah headrestnya ada 2. Jadi di tengah nggak ada headrest adjustable dan ada armrest yang akhirnya kembali lagi ya semenjak hilang di awal kemunculannya pada tahun 2018 dulu. Terus ada input ISOFIX juga seinget gue, cuma ini ketutupan sama sarung jok. Untuk seatbelt tengah juga dia nggak 3 titik ya, dia masih 2 titik kayak pesawat. Tapi untuk di sebelah kiri dan kanannya itu dia 3 titik. Nah untuk di sini sayangnya lagi rame barangnya karena ini mobil test drive juga, jadi buat keperluan pameran mereka kayaknya lagi banyak barang. Jadi buat kalian yang pengen lihat baris ketiga seperti apa, bisa lihat video review Suzuki R3 Hybrid yang tipe sport kemarin ya. Jadi kita nggak bahas lagi di sini. Di atas ada 1 buah lampu yang masih bohlam juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari Suzuki R3 facelift tipe GX Hybrid ini. Untuk di bagian door trim, dia masih full plastik kecuali di bagian armrest ini. Handle pintunya chrome dan switch power window-nya dari sini. Untuk jendela juga ya lumayan habis. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder. Oke, yuk sekarang kita keluar aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari Suzuki R3 facelift tipe GX Hybrid ini. Nah, untuk mesinnya dia masih sama seperti yang pre-facelift ya. 1500 cc, 4 silinder naturally aspirated dengan kode K15B. Cuma untuk di tipe GX dan Suzuki Sport dia ada bantuan boost kecil ya dengan sistem mild hybrid. Dan untuk sistem mild hybridnya sendiri ini sedikit berbeda dibandingin yang R3 yang ada di India. Jadi untuk baterai lithium ion yang ada di bawah jok penumpang depan itu lebih kecil ya, 6 ampere 12 volt, sedangkan yang versi India itu lebih besar, sekitar 48 volt ya. Untuk tenaga mesinnya sendiri masih sama ya, sekitar 104 PS dengan torsi 138 Nm. Untuk pilihan transmisi juga tetap sama, manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan, dua-duanya ke roda depan. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi, sudah dicat walaupun nggak ada engine cover yang bikin ini lebih rapi lagi ya. Di bagian kap juga ada peredamnya dan di bagian sini juga ada stiker untuk baterainya ya, karena ada 2 jenis aki di mobil ini. Lead acid baterai untuk aki 12 voltnya dan untuk sistem mild hybridnya ada baterai lithium ion yang posisinya ada di kolong jok penumpang depan. Oke, jadi langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Suzuki R3 facelift yang tipe GX Hybrid ini agak berbeda dibandingin tipe sport ya. Kalau tipe sport kan dia sama sekali nggak mengubah tampilan grill. Kalau di tipe GX ini dia ganti grill tapi nggak ganti velg. Jadi agak bedanya di situ ya. Kalau misalnya yang tipe GX dan GL sama GL juga itu bedanya di depan. Kalau tipe sport bedanya malah di samping karena peleknya ganti. Ya, jadi unik sekali. Nah, jadi untuk grillnya sendiri ini mirip seperti yang ada di R3 facelift yang di India. Jadi ada chrome berbentuk bumerang gitu yang lumayan rame gitu ya. Nggak bisa dibilang cakep juga, tapi nggak jelek-jelek amat lah. Yang penting ada sedikit perubahan di bagian depannya. Untuk lampu memang masih sama, jadi dia masih menggunakan proyektor halogen untuk lampu dekatnya, lampu dim reflektor halogen, lampu sein dan fog lamp juga masih halogen. Cuma enaknya sekarang untuk yang tipe GX ini dan tipe sport sudah auto headlights. Untuk velg masih sama seperti R3 GX Improvement dari 2019 dulu ya. Dia two tone polish dengan ukuran yang masih sama juga, 185/65 R15. Untuk rem depan disc brake, di belakang tromol, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian samping sini juga ada emblem VVT untuk sistem variable valve timingnya. Sama di bagian sini ada lampu sein LED. Udah dapat talang air juga di unit test drive ini. Dan untuk antenanya dia sekarang jadi pendek ya, short pole gitu. Kalau tadi kan dia agak long pole, jadi panjang dan tetap di depan. Handle pintu di depan dan belakang chrome.
Lanjut ke belakang, masih mirip seperti yang versi pre-facelift dulu, cuma bedanya di bagian garnish tengah situ ada list chrome-nya ya. Untuk emblem di sini gede banget nih, R3, dan ada emblem hybrid yang mentereng. Jadi udah nggak ada varian lagi ya. Kalau ini kan tipe GX, nggak ada emblem GX lagi. Jadi langsung aja R3 hybrid. Untuk lampunya masih sama seperti GX yang lama ya. Ada LED bar untuk lampu senjanya, lampu rem LED dots 4 titik seperti itu, dan ada lampu sen sama lampu mundur yang masih bohlam. Untuk di bagian kaca ada wiper, ada defogger belakang, ada high mode stop lamp juga, dan di unit ini ada aksesoris spoiler ya, yang ini harusnya cuma ada di Suzuki R3 yang tipe Suzuki Sport. Kalau di ini cuma buat dekorasi aja. Di bagian bawah ada sensor parkir 2 titik dan ada reflektor di kanan dan kiri. Di sini juga udah ada kamera mundur dan lampu plat nomor masih bohlam. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Nah, kelihatan nih kalau misalnya bagasi itu lagi diisi penuh ya. Ini ada speaker gede kayak buat pameran gitu, ada kipas portable, bener-bener lega. Di bagian bawah sini juga ada underfloor storage ya buat nyimpen barang, dan ada cup holder buat penumpang baris ketiga, ada tempat buat naruh toolkit dan dongkrak juga. Untuk baris ketiga, grab handle-nya beda sendiri ya, dia modelnya fix, sedangkan yang di depan itu modelnya foldable. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki R3 facelift tipe GX hybrid tahun 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Suzuki SBT MT Haryono ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.